Are you ready guys? Open the mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di podcast A5 1208 channel. Kita dapat kesempatan interview dengan juara Latte Art Indonesia. Ya, namanya nih ada bocoran. Robby Firlian, Indonesian Latte Art Champion. Nah, kita kenalan ya. Mas Robby. Panggilnya Mas Robby ya? Robby. Oke. Mas Robby asli Jakarta. Jakarta. Asli Jakarta. Oke. Ini kita kesempatan nih Mas. Dapat undangan dari Santino lewat Mbak Titi, ya kan, untuk kenalan dengan Mas Robby. Alhamdulillah. Gimana rasanya jadi juara Latte Art Indonesia? Ini dulu tahun berapa juara ini? 2018. 2018. Waktu itu diadakan di Nasionalnya di Jakarta. Jakarta. Iya. Terus semuanya di Jakarta sih, semuanya Jakarta. Nasional, regional Jakarta. Jakarta semua ya? Dari berapa peserta itu waktu itu? 2018. Banyak. Berarti sebelum pandemi ya? Karena kan iya sebelum pandemi. Karena kan dibagi regional kan. Nah. Berarti kan kapasitasnya besar. Oh iya, karena Jadi seluruh ada Indonesia. Regional timur, regional barat gitu. Kalau saya masuknya regional Jadi barat. barat. Jadi para pemenang itu dikumpulkan di Jakarta Iya. untuk jadi final gitu ya. Iya. Dan juara satu. Surabaya masuknya timur. Timur. Oh. Oke. Juara satu, terus menangin regional barat, dapat tiket dia langsung nunggu di semifinal, ya kan. Terus habis tunggu semifinal, udah, alhamdulillah menang lagi. Rezeki mungkin. Rezeki. Tapi rezeki itu kan tidak luput dari skill dan Iya. karena latihan ya. Iya, latihan karena betul latihan. Iya. Betul latihan. Mungkin apa sih Mas kunci sukses biar bisa jadi pinter jadi latte art lah, bikin Pinter latihan. latte art, iya. Kunci suksesnya, kalau bahasa tekun udah umum ya. Jadi kalau kita tuh lebih konsisten aja sama apa yang kita lakuin, sama apa yang kita suka. Kayak saya sekarang aja udah kayak ngelihat latte art, udah bukan soal pekerjaan tapi soal hobi. Dibikin hobi. Masuknya udah ke hobi. Masuk udah hobi. Lari ke semua pekerjaan, jadi pekerjaan yang ngikutin hobi. Oh gitu. Jadi dinikmati. Dinikmatin betul. Oh, oke. Kuncinya itu doang sih. Karena kalau bicara soal bosan pasti bosan kan. Iya. Itu terus Itu tiap aja, kali. iya, Cuma kalau emang udah masuk ke sebuah hobi itu nggak akan bosan. Betul. Ada nggak tips? Kan banyak nih di Indonesia ya pada umumnya gitu kan, khususnya di coffee shop yang ada gitu kan, bikin latte art gitu kan. Tetapi yang biar bisa konsisten gitu, ada nggak tips dan triknya? Sering latihan. Hanya sering latihan. Sering latihan sama sering liatin video latte art. Karena itu apa yang saya lakuin. Sebelum jadi juara? Iya, ketika saya bukan mau belajar ya, mau bikin latte art. Saya selalu lihat, saya zoom in, oh seperti ini caranya, saya praktekin. Dicoba? Coba, itu berhasil, ini udah, ganti yang lainnya videonya. Oh ini keren nih, bikin lah. Oh gagal, coba sekali lagi lihat. Gitu. Jadi sering-sering lihat video latte art. Dan langsung Dan trial langsung ya? Praktekin. Betul. Jangan malas latihan. Iya, karena kan ada beberapa yang kayak nanggung-nanggung gitu kan. Kadang suka latte art, kadang nggak suka, tergantung mood. Oke. Dan akhirnya bisa mengantarkan Mas Robby jadi juara ya dari Iya. latihan-latihan itu. Dan setelah jadi juara Latte Art Indonesia, itu ikut lomba lagi di mana? Di dunia? Iya, di World Latte Art Championship yang diadakan oleh WC, World Coffee Event, itu diadain waktu itu di Brazil. Di Brazil. Iya. Dari Indonesia berapa orang? Di kota Belo Horizonte. Dari Indonesia perwakilannya 3. Juara 1, 2, 3 atau? Juara 1 semua, tapi beda kategori. Oh itu. Apa aja kategorinya? Kategorinya ada Kalau Mas Robby sendiri? latte art, Latte Art. Brewers Cup, Brewers Cup? sama Cup Tester. Oh, Cup Tester. Iya. Tapi yang Latte Art Mas Robby sendiri berarti? Iya, Karena juara 1 di Indonesia, jadi mewakili Indonesia iya betul. di Brazil. Di Brazil. Di sana berapa peserta waktu itu? Kurang lebih 46 atau 46 dari seluruh kurang dunia. lebih ya, saya kurang tahu. Cuma kayak angkanya tuh sekitar segituan. Dari seluruh dunia itu. Iya, di seluruh dunia. Gimana perasaannya Mas waktu pertama kali datang ke Brasil ikut lomba Latte Art World
Ya, World Champion latihan. dari latihan di Jakartanya aja udah sedikit ada pressure ya, karena kan Berarti ada persiapan sebelumnya ya? iya Berapa lama persiapannya 3 sebelum bulan. berangkat? 3 bulan. Iya. Itu latihan sendiri atau ada yang melatih? Latihan sendiri, terus ada coaching juga. Ada coaching juga ya? Cuma kebanyakan latihan sendiri. Setelah sampai di Brasil, merasa minder atau gimana ya? Minder enggak, justru saya ngerasa seneng. Saya ngerasa seneng, saya ngerasa bebas di sana. Karena di kompetisi itu, di stage itu, nggak ada banyak orang yang tahu saya. Jadi nggak beban? Jadi nggak beban. Oke. Gitu. Oke. Di situ saya ngerasa, oh ya udah, ikut kompetisi, nothing tulus. Pokoknya fight gitu ya? Pokoknya apa yang udah dilatih, dinaikin ke itu stage. Gitu. Oke. Terus? Alhamdulillah di penyisian, makanya bisa masuk semifinal di penyisian peringkat 7 Indonesia. Nomor LTA. 7, oke. Iya, masuk akhirnya ke Masuk ya? semifinal. Masuk semifinal? Masuk semifinal. Terus di semifinalnya drop gitu. Dropnya cuma 2 peringkat sih, dari 7 ke 9. Oke. Oh. Tapi tetap masih 10 besar masuknya. Oh, berarti setelah masuk semifinal, masuk final ya? Iya. Masuk final Enggak masuk final. Jadi udah final itu 6 orang. Oh, termasuk Indonesia? Enggak. Indonesia di 9 stopnya. Gitu. Jadi peringkat 9 Peringkat 9. di kelas dunia lateat. Di kelas dunia. Keren. Lu dari seluruh dunia peringkat 9 loh ya kan? Tapi namanya orang kan ketika udah masuk ke step selanjutnya, kita maunya lebih kan. Gitu. Iya, iya. Nah di momen itu sih yang bikin kayak kita ngerasa antusias kayak berambisi banget gitu. Gitu. Walaupun nothing tulus ya? Iya. Ketika udah masuk level selanjutnya kayak semifinal gitu, Sudah udah luar biasa? Iya, udah luar biasa dan Nggak menyangka? nggak nyangka, tapi makin berambisi. Berambisi ya? Masih semangat lah ya? Negatifnya itu. Makin semangat? Iya. Negatifnya adalah berambisi, cuma mungkin itu harusnya bisa dikontrol ya. Iya, iya. Jadi bernafsu. Iya. Bernafsu, semakin bernafsu untuk menang gitu. Iya, gitu. Jadi Karena babak pertama udah lolos. iya, gitu kan udah berapa orang yang tersisi kan? Betul. Diambil 12 doang gitu. Dan Indonesia masuk, Mas Robi. Iya. Oke, pada waktu itu yang Mas Robi lihat-lihat peserta itu paling jago kira-kira itu dari negara mana waktu itu, Mas? Banyak. Karena ketika saya ikut World itu, kompetitor-kompetitor dari 2 tahun, 3 tahun sebelumnya yang sering join di World Latihan Championship itu, mereka masih main sampai 2018 dan ya menurut saya kan emang mereka masuknya udah senior kan. Yeah. Maksudnya pengalaman mereka lebih di World gitu. Yeah. Sedangkan saya masih Lokal Indonesia. Masih di Indonesia lokal Indonesia dan pertama kali yang injak World gitu. ya? Iya, iya. Ikut juara dunia baru pertama kali. Betul. Akhirnya pemain susah tuh, ada Yunani, ada Polandia, ada Malaysia, ada China, Singapura enggak, Itali, banyak. Paling jago mana itu? Malaysia. Malaysia. Malaysia sama Yunani. Yang menurut Mas Robi paling jago. Malaysia sendiri dapat juara berapa waktu itu? Juara 1. Oh, juara 1 Malaysia? Iya. Juara 2-nya Yunani? Juara 2 Yunani. Wah, Malaysia malah juara 1, tetangga gitu luar biasa ya. Respect banget. Keren, keren. Jadi dari selama ikut kontes di dunia latihan ini, apa ya kesimpulan Mas Robi yang didapat dari situ? Pengalaman berharga apa yang paling didapat? Pengalaman berharga kompetisi itu adalah bisa mewakili nama Indonesia, walaupun sebenarnya kompetisi tersebut masih agak samar di Indonesia gitu kan. Masih agak samar terlihat oleh negara sendiri gitu kan. Cuma nggak apa-apa, kan perlahan ada proses kan. Ada proses. Ada proses. Terus saya bangga buat kayak ngebawa latihan Indonesia itu ke level seperti itu gitu. Karena kan memang yang saya tahu adalah Indonesia paling jarang banget dilihat soal latte artnya gitu. Okay. Dari sisi latte art. Dari sisi latte art, oke. Dari sisi pengalaman hidup sebagai barista, apa tuh? Dari sisi pengalaman hidup sebagai barista. Dibandingkan barista luar gitu? Dibandingkan barista luar ya? Kira-kira untuk skill nggak kalah ya? Wah, skill sekarang kita naik untuk barista ya. Kita naik, skill naik, kopi kita naik, semuanya naik. Dan semakin booming sekarang perkopian di Indonesia ya? Iya, semakin sini semakin naik. Kelasnya semakin naik. Iya, dan negara-negara lain juga udah mulai
melihat Indonesia perkembangannya itu seperti apa. Gitu. Oke. Dari kita sekarang udah punya Cup of Excellence ya kan, COE, yang kita bisa, yang seenggaknya kita bisa menilai kopi kita dan kita bisa menghargai kopi kita untuk diekspor gitu. Oke. Kalau dilihat dari gambar-gambar latte art yang di Indonesia dengan luar itu, kira-kira gambarnya sama nggak? Hampir sama nggak? Ya Gambarnya itu. hampir sama. Hampir sama ya? Iya, polanya sama. Polanya hampir sama, cuma bedanya adalah jam terbang gitu. Iya. Jam terbang nggak arti berapa lama tiap barista di tiap negara itu latihan. Oke. Berarti yang pernah diajari Mas Robi di slide tadi bisa ya, dipraktekkan ya? Itu yang gambar ini biasa saya bikin. Iya, yang biasa saya lakukan, dan semua gerakan yang saya biasa workshoping itu semua gerakan saya sama kompetisi. Jadi di share semua ya? Iya. Untuk teman-teman gitu. Jadi semuanya bisa kebagian experience-nya lah. Oke, yang pertanyaan lagi, gambar yang paling sulit yang pernah digambar Mas Robi di latte art ini apa? Yang mungkin lebih tepatnya bukan gambar tersulit ya. apa? Gambar yang nggak disuka. Gambar yang nggak disuka. Maksudnya nggak disuka customer, nggak disuka kita sebagai barista gitu. Saya sebagai penggambarnya. Apa itu? Gambar apa itu? Gambar muka, apa sih, gambar muka kelihatan dari samping gitu. Oh, face ya, dari samping. Kayak gitu. Terus kayak kayak muka-muka orang Indiana gitu-gitu. Iya, dari samping. Itu saya kurang suka karena kurang jelas pesannya seperti apa gitu. Oh, gitu. Saya mau yang lebih detail, maksudnya dalam arti lebih spesifik, lebih apa yang lo gambar dengan harus jelas. Dengan mudah orang awam ngebacanya. Oh, gitu. Ya. Jadi nggak, karena itu paling tidak disuka, jadi nggak pernah dibuat ya? Pernah, jarang. Kalau yang pernah dibuat tapi paling disukai oleh Mas Robi apa? Favorit lah, gambar favorit dari latte artnya Mas Robi. Gambar tulip. Gambar tulip. Kenapa? Saya suka yang sederhana, maksudnya saya suka pola-pola yang nggak rumit, tapi bisa dibikin rumit. Gimana itu? Bener nggak? Tidak rumit, tapi bisa dibikin rumit. Bisa dibikin rumit. Bisa dibikin Kayak rumit tulip itu contohnya. Nah, ya gimana? Nggak rumit, simple. Tapi kita bisa membuat formasi itu. Kayak misalkan tulip kan bisa dibikin formasi setiap stakes-nya kan. Ya. Nah, di situ kita bisa bikin kayak berapa banyak tulip yang kita mau bikin. Terus tulipnya mau diapain? Apakah mau di invert atau mau di puring dari samping gitu. Itu banyak kayak pola-pola yang bisa dikulik di situ gitu. Makanya saya lebih suka pola-pola yang basic. Kayak Rosetta bisa dibikin basic, tapi kiri kanannya bisa dibikin Rosetta lagi. Nah, kayak begitu. Gitu. Saya lebih suka kayak gitu. Ya. Untuk mengasah, balik lagi. Gambar-gambar yang lebih realistik mudah dibuatnya. Cuma yang basic itu susah dibuatnya. Apalagi kalau kita udah lupa basic gitu. Iya. Kita nggak tajam basic, otomatis ngikut ke depannya. Jadi nggak seberapa bagus ya gitu. Berarti dikuatkan basicnya. Betul. Biar nanti. Itu yang biasa saya gambar. Gitu. Oke. Siap. Terima kasih pengalamannya Mas Robi. Sama-sama. Dan saya ucapkan selamat lah sudah sampai ke dunia juara 9 ya di latihan dunia. Prestasi yang luar biasa. Respect buat Mas Robi. Thank you. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang berbeda. Terima kasih dari saya Albima 1208 Channel. Siap. Sampai ketemu. Salam sehat Albima 1208 Channel.